Sip. Bentar, Monggo. saya coba. Ada sih. Oke, saya coba ganti koneksi dulu ya, Pak. Oke. Sudah jelas suara saya, Bapak Ibu? Halo? Adik-adik, Jelas. Oke. Jelas, Pak. Sudah bisa dimulai? Besok, Sudah. Bapak. Oke. Langsung saja dimulai. Ya, Pak. Saya izin share screen dulu. Oke, apa sudah terlihat adik-adik, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, jadi terima kasih ya Bapak Ibu juga adik-adik mahasiswa yang sudah join ya. Oke, yang mungkin masih bicara mungkin bisa di-mute sebentar ya. Saya jelaskan sekilas aja karena ini nggak sulit ya mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang sudah sering pakai Classroom dan sudah sering pakai aplikasi ya. Mungkin kalian kan terdepan dalam teknologi ya. Jadi seharusnya nggak akan lama menjelaskan ini dan untuk memahaminya pun juga nggak akan sulit gitu. Oke, jadi teman-teman ya untuk sistem Classroom di ITAT itu sebenarnya kita samakan dengan secara tampilan ya dengan Classroom yang ada di Google. Jadi nanti nggak akan jauh berbeda secara signifikan. Terus teman-teman kalau mau mengunjungi Classroom ITAT, jadi langsung aja di alamat websitenya ya di classroom.itat.ac.id. Nah, jadi mulai semester depan ya, mungkin adik-adik mahasiswa saya jelaskan sedikit. Mulai semester depan itu untuk perkuliahan, proses belajar mengajar itu akan dilakukan melalui ini ya. Kita mungkin nggak akan menggunakan Google Classroom lagi. Nah, kecuali untuk Google Meet-nya atau mungkin untuk sarana video conference atau online meeting mungkin itu beda cerita ya. Kita masih mungkin memanfaatkan aplikasi eksternal. Cuman untuk proses belajar mengajar kayak kita post materi, kemudian terkait tugas, absensi, itu semuanya akan dilakukan di sistem ini. Supaya apa sih? Supaya yang pertama, kita ini akan mulai untuk saling terintegrasi ya. Jadi untuk proses belajar mengajar, kemudian penarikan nilai, absensi mahasiswa itu nggak akan terpisah lagi, jadi akan langsung terintegrasi. Adik-adik pun juga bisa langsung melihat absensinya berapa persen, itu juga akan langsung terlihat. Kurang lebih seperti itu. Nah, nantinya teman-teman kunjungi ini aja langsung classroom.itat.ac.id ya. Terus kemudian langsung bisa pakai login di sini. Nah, untuk login ini ya teman-teman sekalian, jadi gunakan aja akun yang ada di SIM ITAT. Di SIM ITAT biasanya kan kalau nggak salah defaultnya kan pasti NPM kemudian passwordnya tanggal lahir dibalik ya. Nah, ini itu yang belum diganti ya. Tapi kalau yang sudah diganti ya sesuai dengan password masing-masing, gunakan aja akun untuk login di SIM ITAT.
Nah, itu. Jadi nanti, setelah lakukan proses login ya, nah ini saya contoh ambil dari satu mahasiswa aja. Nah, jadi setelah proses login, teman-teman akan apa ya, disuguhkan tampilan terkait ini, terkait mata kuliah apa aja yang akan diambil. Sorry, yang sudah diambil ya. Jadi di sini ada keterangan ya, mulai dari, nama mata kuliah ya kan, kemudian, nama dosennya, kemudian kelasnya. Di sini teman-teman sudah bisa lihat dan bisa langsung mendapatkan. Jadi kalau di Classroom kan teman-teman wajib join ya, join Classroom ID, kemudian link Classroom-nya kan gitu. Kalau di sini nggak usah ya, jadi ketika teman-teman KRS-an itu langsung, terintegrasi di sini ya, langsung terintegrasi di sini. Jadi nggak perlu kita melakukan invite atau join lagi, langsung otomatis. Nah, ini yang pertama saya jelaskan sekilas aja, ada beberapa. Yang pertama untuk ini indikator tahun ajaran ya, nanti teman-teman bisa lihat di sini, bisa difilter juga ya kalau pengen lihat yang sebelum-sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah list mata kuliah yang diambil di tahun ajaran atau semester yang aktif atau semester ini ya. Jadi di sini bisa dilihat sendiri. Nah, setelah itu ada juga menu profile di sini teman-teman. Nah, di sini ada profile ya, menu profile. Jadi di profile mahasiswa ini ya, ada mata kuliah yang teman-teman istilahnya ambil, teman-teman ambil ya, teman-teman ambil ini berapa. Nah, ini contoh nih. Ini tadi saya pinjam akunnya ini Mbak atau Mas ya? Nah, itu Indi Adira ya. Nanti saya kembalikan. Nah, ini ada beberapa indikator ya, saya jelaskan dulu. Jadi dari list di profil mahasiswa ada list mata kuliah. Di sini 0% ini mengindikasikan kehadiran dari total week yang aktif sekarang. Jadi kebetulan, saat ini kita aktifkan 16 week ya. Jadi total, contoh nih Langsung finish. pemrograman IQ-nya web. piro, Ben? Lulusannya, Ben? Oke, nah contohnya di sini saya sudah lakukan 1 kali absensi di pemrograman WP, jadi ada 6% di sini untuk proses ininya ya, persentase kehadirannya. Jadi dari yang bersangkutan untuk mata kuliah pemrograman web. Kemudian ada juga yang ini, eee, persentase untuk all kehadiran yang di sini itu untuk semua mata kuliah, untuk semua mata kuliah ya. Jadi semua kalau ini per indikatornya per mata kuliah ya, jadi bisa dilihat berapa persen kehadiran. Kemudian kalau yang ini adalah, summary atau summarization dari semua, kehadiran di seluruh mata kuliah. Kemudian kita juga ada indikator tugas. Jadi nanti kalau teman-teman menyelesaikan tugas ya, menyelesaikan ini dalam hal ini adalah sudah mengupload tugas yang diberikan oleh dosen melalui Classroom ITAT ini, itu presentasinya juga akan naik. Jadi contoh nih kalau ada 2 tugas, teman-teman sudah mengupload 1 ya, itu nanti akan 50% indikatornya. Jadi nanti langsung otomatis di sini ada. Jadi baik tugas pun juga dilakukan di sistem e-touch ini. Nah, jadi diharapkan ya teman-teman nanti mengupdate email sama nomor teleponnya ya, dan foto profilnya, kayak di Classroom kan kalau foto profilnya kan akan sesuai dengan akun Gmail-nya ya. Jadi nanti kalau di sini, teman-teman mungkin kalau pengen apa, tampilan lebih menarik dan pengen bisa secara ini ya, secara foto dilihat teman lain atau dosen, diupdate Nang di aja fotonya. Pakuwon. Diupdate aja fotonya, ya. Oke. Nah, terus kemudian saya lanjutkan. Jadi nanti yang pertama teman-teman lakukan adalah coba akses Classroom-nya, kemudian diedit profilnya terlebih dahulu. Itu. Seperti yang saya jelaskan, jangan lupa pakai akun ini ya, akun SIM dari masing-masing mahasiswa yang akan join, gitu. Nah, kemudian saya lanjutkan, saya kembali ke home dulu. Untuk profil jelas ya teman-teman, saya yakin nggak ada masalah. Saya kembali ke home. Nah, setelah kembali ke home, kita masuk ke ini ya, inti dari sistem ini ya.
selain profile. Jadi inti dari sistem ini adalah teman-teman nanti kunjungi aja mata kuliahnya ya. Contoh, ini yang sudah saya coba tambahkan beberapa record di mata kuliah saya sendiri di pemrograman web ya. Jadi teman-teman kalau mau masuk ke pemrograman web, diklik aja tombol, ini ada beberapa indikator ya, 28 ini jumlah mahasiswa, kemudian klik aja tombol ini, tombol warna ungu ya di sini, diklik. Nah, nanti di sini teman-teman sudah disuguhkan halaman forum ya, defaultnya di halaman forum, itu otomatis kita samakan dengan Google ya. Pemakaian pun juga sama, jadi teman-teman bisa pakai ini kayak layaknya memakai Google Classroom, jadi bisa posting, bisa komen, gitu ya. Bisa komen. Ini contoh kita komen aja. Nah, nanti ini. Nah, ini nanti sama, jadi gunakan forum ini sebaik mungkin ya, manfaatkan forum sebaik mungkin untuk interaksi dengan teman maupun dengan dosen, khususnya dengan mata kuliah yang bersangkutan, gitu. Nah, nanti kita harapkan hal-hal yang terkait diskusi mata kuliah, kemudian mungkin ini ya yang sifatnya terkait belajar mengajar untuk proses diskusi itu baik pertanyaan maupun eee, ini ya istilahnya kalian memberikan pertanyaan ke dosen kemudian menjawabnya itu bisa dilakukan di sini, gitu. Nah, di sini sama sih teman-teman, kita siapkan kalau mau posting juga bisa dari mahasiswa ya, mau posting bisa, kemudian penggunaan link juga bisa. Nanti dipakai aja ya. Jadi contoh nih, teman-teman mau biasanya kan ada koordinasi kelompok ya, kelompok, terus kemudian pengisian anggota kelompok, silahkan diisi di sini, nanti bisa ditambahkan, di sini ya, mungkin sebagai ketua kelompok, ngasih pengumuman, itu bisa memanfaatkan fitur ini, gitu. Nah, terus selain itu ya, ini saya yakin teman-teman sudah pernah pakai Classroom dan nggak sulit ya. Kemudian kalau dosen melakukan posting materi nanti bisa dilihat di sini ya, ini contoh, saya ya dari sisi dosen memposting materi, nanti materinya bisa dilihat atau di-download di sini, diklik di sini. Nah, gitu ya, itu. Jadi nanti bisa dilihat di-download di sini ya. Jadi kalau ada dosen posting materi untuk di luar jadwal kuliah itu nanti bisa dilihat di sini. Nah, dosen bisa aja dosen juga nge-share grup link WhatsApp, itu juga bisa dipakai di sini. Nah, nanti teman-teman diharapkan pakai ini ya, pakai forum ini ya, jadi kita nggak pakai Classroom Google lagi. Nah, kemudian ada menu selanjutnya namanya presensi. Nah, ini saya jelaskan sekilas terkait alur presensinya yang baru ya. Jadi teman-teman, contoh nih, kita melakukan perkuliahan. Kan kalau kita lihat ya, kalau pagi kan perkuliahannya secara offline, kalau malam kalau nggak salah masih hybrid ya, nanti koreksi kalau saya salah ya. Nah, baik pagi dan malam nanti presensinya sama. Jadi teman-teman silahkan masuk classroom.itat, masuk ke mata kuliahnya ya, masuk ke mata kuliahnya apa ya kan, kemudian masuk ke menu presensi. Nah, di presensi nanti kalau dosen itu sudah melakukan istilahnya kalau di kita itu adalah pelaporan kuliah ya, dosen itu kan di ITAT wajib istilahnya melaporkan proses perkuliahannya di sistem. Nah, kalau dosen itu sudah melaporkan perkuliahannya di sistem, nanti otomatis ini akan aktif aktif. Jadi di sini akan muncul presensi gini. Jadi kalau contoh nih minggu keempat, 5 sampai 16 kan nggak ada nih button-nya. Itu berarti dosen belum melaporkan proses perkuliahannya. Jadi memang kalau belum melaporkan perkuliahannya ini akan kosong. Terus kalau dia aktif gini berarti dia sudah melakukan melaporkan perkuliahannya, ya kan, dosennya sudah melaporkan perkuliahan, namun mahasiswanya belum melakukan absensi. Tapi kalau yang model muncul button-nya ini tapi disable, disable ini nggak bisa diklik ya, itu berarti teman-teman sudah melakukan absensi sebelumnya, gitu ya. Contoh nih, saya pakai akunnya Mbak Indi, Mbak Mbak atau Mas Indi ya, kemudian saya sudah melakukan absensi minggu pertama, ya, minggu pertama. Terus saya melakukan
tinggal melakukan absensi minggu kedua dan ketiga. Contoh nih, contoh. Cuman proses absensi nanti untuk di versi pertama ini, kita akan batasi 1 kali 24 jam setelah dosen melakukan perkuliahan. 1 kali 24 jam. Nanti kalau ada update di versi berikutnya, nanti akan kita info mungkin di dosen pengampu masing-masing ya, atau dosen wali. Nanti akan meneruskan ke mahasiswa. Jadi untuk yang aplikasi versi pertama ini kita batasi 1 kali 24 jam untuk proses absensi. Nanti kalau ada update akan kita infokan selanjutnya. Gitu ya. Nah, contoh nih, ini saya sebagai mahasiswa sudah melakukan absensi minggu pertama, nanti kalau dosen, "Oh silahkan, sudah saya buka, saya sudah melaporkan kuliah nih, silahkan absensi minggu kedua." Diklik aja tombol ini. Nah ini M ya, M itu menandakan materi, biasanya ada M, ada R. R itu responsi. Kalau dalam 1 minggu itu ada materi dan responsi dengan mata kuliah yang sama, contoh nih, ini kan pemrograman web kelas P. Nah, ini saya ambil case-nya informatika ya. Nah, kemudian kalau memang mata kuliah tersebut di kelas tersebut itu ada materi dan responsi, itu nanti akan muncul 2 di minggu ke-1, kedua dan ketiga ini akan muncul 2 tombol. Jadi tombol yang pertama mungkin materi, tombol yang kedua absensi. Jadi diisi aja semuanya karena secara apa ya, secara presensi kan antara materi maupun responsi kan terpisah ya. Jadi kalau memang di mata kuliah tersebut itu ada 2 jam, jam pertama adalah materi atau jam kedua adalah responsi, itu teman-teman tetap lakukan absensi aja 2 kali. Tapi ini untuk kasus yang kebetulan mata kuliah ini cuman materi aja ya kan, materi aja jadi cuman sekali. Nah, tapi kan kalau memungkinkan, kasusnya ada 2 ini ya, 2 kali 2 kali satu ini ya, satu mata kuliah dalam seminggu itu 2 kali pertemuan. Bahkan di kasus lain kayak di Dispro ya kalau nggak salah itu ada yang 3 kali. Nanti akan muncul sesuai dengan, jumlah ini ya, jenis kuliah tipe kuliahnya, gitu. Nanti diikuti aja. Ini berapa kali muncul nanti ya memang, secara jadwal memang 2 kali gitu. Diikuti aja. Nah, kemudian saya lanjutkan gimana sih cara melakukan presensi. Jadi kalau dosen udah ngasih tahu, udah melaporkan silahkan absensi, teman-teman klik aja absen presensi di sini. Nah, yang baru ya, teman-teman wajib mengisi setiap pertemuan atau setiap minggu itu wajib mengisi pertanyaan atau kuesioner yang terkait dengan ini apa ya, terkait dengan perkuliahan di minggu tersebut. Perkuliahan di minggu tersebut. Jadi, setelah melakukan perkuliahan, diharapkan teman-teman absensi, nanti diisi aja. Apakah dosennya komunikatif? Ya, pertanyaan pertama, apakah materi minggu ini sudah sesuai dengan RPS? Apakah dosen telah mengajar sesuai dengan waktu yang ditentukan ya? Kemudian apakah dosen telah kompeten atau mampu dalam menyampaikan materi minggu ini? Diisi aja teman-teman. Kemudian terkait ini RPS ya. RPS itu adalah rencana pembelajaran, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kalau dosen memang sudah mengisi rencana pembelajarannya itu di tugas ini ya, di menu tugas ini muncul. Nih contoh. Contoh ini di mata kuliah yang saya ampu, ada capaian pembelajarannya di minggu pertama, kemudian rencana pembelajarannya ada HTML. Nah, RPS itu ya rencana pembelajaran ini. Kan RPS itu rencana pembelajaran semester ya kalau nggak salah ya. Nanti koreksi kalau ya saya salah ya Bapak Ibu ya. Nah, RPS ini kan itu artinya jadi nanti kan dosen sebenarnya kan sudah punya plan ya untuk selama 1 semester minggu 1 sampai 16 itu mau ngajar apa aja nanti teman-teman kalau dosen sudah mengisi itu bisa dilihat di sini. Nah, maksud dari pertanyaan yang poin kedua adalah apakah materi minggu ini sudah sesuai dengan materi RPS itu adalah sesuai nggak dengan, rencana pembelajaran yang sudah direncanakan di minggu ini, gitu. Nah, yang lainnya saya yakin teman-teman sudah paham lah ya. Ini diisi aja ya teman-teman sesuai hati nurani masing-masing. Nah, nanti baru setelah ngisi ini, diisi ini ya, nanti teman-teman di-save ya, 4
pertanyaan aja, jadi nggak sulit. Di-save aja. Nah, nanti kalau sudah ngisi ini berarti dia sudah disable ya, berarti sudah melakukan absensi. Nanti kalau kita cek di profile tadi, itu akan naik ya secara ini, secara presentasi ini akan naik ini. Oke ya. Ya, jadi secara presentasi akan naik. Jadi gitu. Nah, terus saya kembali lagi ke tadi ya. Tadi, nah itu presensi. Saya yakin teman-teman presensi sudah hafal ya. Diwajibkan teman-teman itu jangan sampai telat melakukan presensi. Pokoknya setelah mata kuliah, setelah proses belajar mengajar selesai ya, anggap aja pemrograman web di mata kuliah saya ini jam 1 udah selesai. Ya udah jam 1 itu sebelum keluar kelas kalau pagi ya, atau ya pokoknya sebelum meninggalkan kelas atau di akhir-akhir kuliah diisi aja absennya gitu. Jadi biar nggak lupa. Nah, karena kalau udah 1 kali 24 jam teman-teman lupa, nggak bisa absen nanti gitu. Dan dosen pun saat ini juga nggak bisa membantu untuk apabila teman-teman lupa, Pak, Itu mau ya. tanya apa? Ya nanti ya, nanti. Nanti ditinggalkan di kolom chat setelah saya menjelaskan tugas sama mahasiswa, tinggal 2 menu lagi. Oke ya, terus itu ya kira-kira sampai mana tadi ya? Sampai ya 1 kali 24 jam. Jadi jangan sampai lupa. Jadi kalau sudah 1 kali 24 jam, dosen pengampu pun juga nggak bisa bantu menginputkan. Nah, itu yang poin yang pertama. Poin yang kedua adalah dosen itu juga ini karena ini sifatnya online ya. Jadi online itu memungkinkan aja orang yang dari luar ikut absen walaupun nggak ikut kuliah gitu. Kalau dosennya hafal dan teman-teman contoh nih terjadi halnya ya ini bukan rahasia umum ya. Contohnya adalah titip absen. Titip absen. Nah, kalau terjadi titip absen dan dosen kemungkinan mengetahui akan hal tersebut, dosen bisa menolak kehadiran mahasiswa yang bersangkutan. Gitu. Jadi udah ngisi absensi nih. Baca saya sebagai mahasiswa ngisi absensi dan saya nggak masuk ke kelas, dan kebetulan dosen saya itu tahu saya nggak masuk kelas, dia bisa nolak. Ya, kecuali dosennya baik hati ya gitu. Tuh. Itu contoh yang pertama gitu. Ini contoh yang kedua. Case-nya kurang lebih seperti itu. Itu terkait presensi ya. Saya yakin teman-teman hafal, nggak masalah. Nah, kemudian terkait tugas, ini tinggal 2 menu ya, menu tugas. Menu tugas ya, ini kebetulan saya sudah create 2 tugas. Membuat 2 tugas ya. Minggu pertama ada tugas, minggu kedua ada tugas. Nah, nanti tergantung dosen masing-masing nih bikin tugas atau enggak. Jadi contoh nih, dosennya ngasih tugas di minggu pertama, itu akan muncul di sini. Di sini kan menunya tugas ya, cuman sebenarnya di sini ada secara menu, secara konten isinya materi dan tugas. Jadi di minggu pertama ini akan muncul yang saya jelaskan tadi, rencana pembelajaran dari yang sudah direncanakan dosen yang bersangkutan, ya kan. Terus ada materinya. Kalau memang dosen mengupload materi, ini akan muncul. Jadi kalau memang materinya banyak, ada 3 gitu ya, contohnya di sini akan muncul 3. Diklik aja materinya nanti muncul 3. Nanti teman-teman bisa download. Gitu ya. Contoh materi dari saya. Itu. Kemudian selanjutnya adalah kalau dosen ngasih tugas, itu muncul tugas di sini ya. Muncul detail tugasnya di sini. Kalau dia di minggu tersebut ngasih tugas. Kalau enggak ya enggak akan muncul kayak gini, tidak ada tugas gitu. Gitu. Nah, setiap tugas itu ada batas waktunya. Jadi teman-teman diharapkan, ya konsepnya sama kayak Classroom, melakukan submission tugas atau submit tugas sebelum waktu yang deadline yang ditentukan. Di sini ada ya contoh batas pengumpulan 14 Maret, minggu pertama itu ya. Jadi teman-teman kalau ngupload tugas ya usahakan sebelum tanggal atau waktu yang batas yang ditentukan tersebut. Konsepnya sama, tinggal upload aja tugas, kemudian kalau mungkin dosennya jangan lupa ya kasih nama NPM di pengumpulan tugasnya, nggak apa-apa kasih aja di sini gitu. Gitu. Jadi keterangan gini aja. Nah, nih. Nanti tinggal di-upload tugasnya kemudian diisi keterangannya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalau sudah upload tugas, teman-teman akan tombolnya akan hilang ya. Akan hilang nanti diisi akan ganti dengan sudah upload ini. Itu. Nah,
Ini terkait tugas ya. Nah, kemudian masuk ke menu mahasiswa. Nah, mahasiswa ini sama sih kan sebenarnya kayak menu anggota di Classroom ya. Itu sama, jadi teman-teman bisa lihat dosennya siapa, kemudian teman-teman mahasiswa lain siapa gitu. Include dengan presensinya di sini. Presensi kehadirannya di sini. Kurang lebih seperti itu. Nah, gitu sih teman-teman terkait ini ya, terkait sosialisasi dari Classroom yang akan kita gunakan selama 1 semester ke depan. Mungkin baiknya nanti dicoba-coba dulu ya, edit profile dulu atau ngapain dulu lah ya. Dicoba aja apakah materinya atau mata kuliahnya sudah muncul di sini atau belum. Nanti bisa dikoordinasikan. Kalau memang mata kuliahnya nggak muncul ya, belum muncul, teman-teman bisa nanya ke ini ya, ke jurusan yang bersangkutan ya, mungkin ke sekjur atau ke dosen walinya dulu lah gitu. Karena ini memang sudah kita linkkan atau kita hubungkan dengan SIM ITAT. Jadi seharusnya kalau SIM ITAT-nya sudah update, KRS-nya udah selesai, di sini pasti muncul gitu. Gitu ya. Oke, gitu. Saya kira cukup ya untuk penjelasan. Saya kembalikan Bu Brina ya untuk membuka sesi selanjutnya. Mungkin pertanyaan atau apa, silahkan Bu Brina. Baik, matur thank you Pak Rosi. Jadi ini tadi ada penjelasan singkat ya dari Pak Rosi, tidak terlalu rumit juga sebenarnya karena teman-teman kan sudah familiar dengan Google Classroom. Tapi ini masih kami buka sesi tanya jawab ya. Wah, ada banyak sekali yang tanya. Bentar, ini ada pertanyaan yang pertama dari Muhammad Amrin. Izin bertanya, di Classroom kalau telat masih bisa upload tugas dengan catatan terlambat mengumpulkan? Oh, kalau di Classroom itu kan, di Google Classroom itu kan kalau terlambat masih bisa mengumpulkan file tugasnya. Tapi kalau di Classroom e-touch itu apakah masih bisa, apakah langsung otomatis ke-lock? Ya, langsung jawab ya Bu ya. Iya, monggo Pak. Ya, nanti ini kebetulan ini kan sementara masih kita lock ya. Jadi minggu depan masih bisa kok. Jadi kita kondisikan sama kayak Classroom. Jadi akan tetap bisa upload. Cuman kondisinya tadi sama kayak Google Classroom akan ada status terlambat submission gitu. Sudah menjawab ya Bu Brina ya. Sama kayak Classroom nanti. Oke. Jadi tidak di reject Pak ya, tetap ada bisa masuk tapi ada status terlambat gitu. Betul. Oke, terima kasih Pak Rosi. Ini ada lagi pertanyaan yang lain. Oh ya, yang penting ini, sorry, yang asal dosennya belum ngasih nilai ya. Kalau dosennya sudah ngasih nilai itu nggak bisa upload lagi gitu, gitu ya. Oke. Note-nya terlambat masih bisa upload asal dosen belum memberikan nilai di tugas tersebut, gitu. Itu Bu Brina. Oke. Berarti kalau sudah penilaian dan penilaian itu istilahnya udah di record gitu ya Pak ya? Udah itu Kan nggak bisa. kan penilaian kan ada draft sama record ya Pak ya? Ya, Kalau draft itu kan masih bisa berubah-berubah. Kalau betul. sudah di record itu berarti sudah nge-lock. Betul. Tapi kalau di sistem semua kan sudah nggak draft, Bu Brina, jadi Oh, otomatis final. oh gitu, Gitu. langsung Pak? Iya, Oke langsung. deh. Lalu nanti kalau dosennya ada keliru input nilai gimana Pak itu Pak? Tinggal diedit aja. Tinggal Oke. diedit aja itu. Bisa diedit. Itu. Oh gitu ya, oke. Oh Iya, jadi statusnya yang pengumpulan tugas mahasiswanya berarti ya? betul. Oke, Betul. oke. Oke, makasih Pak. Ini ada pertanyaan yang lain. Kita bacakan yang di chat dulu aja ya. Oke. Berarti ini by chat ya Pak dalam sistem pembelajarannya. Oh, dikira ini Pak, dikira sistem pembelajarannya lewat kayak email-emailan kayak chat-chatan gitu Pak. Oh enggak, sebenarnya kita enggak merubah sistem pembelajaran yang kemarin ya. Hanya wadahnya aja, ini istilahnya fasilitas yang digunakan dari Classroom ITAT kita pindahkan ke ini, Classroom ITAT, Classroom-nya Google kita pindahkan ke Classroom ITAT. Jadi nanti nih memungkinkan kalau memang masih ada kuliah online ya kan, hybrid,
khususnya yang malam ya, itu masih pakai Google Meet, ya nggak masalah masih Google Meet. Dan koordinasi, contoh nih, koordinasi by grup WhatsApp itu juga kalau dosen itu masih pakai tidak masalah. Jadi kita hanya mengubah atau mengganti fasilitasnya aja, bukan mengganti konsep belajar mengajar yang ada sebelumnya. Kurang lebih seperti itu, Bu Brina. Oke. Berarti Classroom e-Touch ini itu fitur pendukung, tapi pendukungnya termasuk pendukung yang utama tapi ya Pak ya. Maksudnya bukan pendukung sih. Sistem yang untuk mewadai pembelajaran, tapi tidak menutup kemungkinan untuk memanfaatkan media-media yang lain. Betul, betul. Nah, Intinya itu Classroom e-Touch ini dibikin untuk ini ya, bisa saling berintegrasi. Jadi antara SIM, kemudian proses belajar mengajar itu akan saling terintegrasi. Kalau sebelumnya kan terpisah ya. Jadi di SIM apa, kemudian biasanya kan ada dosen pengampu create ini ya, create classroom di Google, kemudian kalau mungkin pas yang join mahasiswanya ngantuk atau apa kan sering tuh, wah salah join kelas kan gitu ya. Bener kan Bu Brina? oh iya Biasanya dong. kan alasannya kayak gitu ya. Nah, Ya. itu nanti hal-hal kayak gitu itu kan bisa dihindari ya dengan adanya Classroom e-Touch. Jadi selama KRS-nya udah final dan fix itu di Classroom juga akan menyesuaikan dengan KRS-nya, include dengan dosen pengampunya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi ini saya juga mengingatkan sekali lagi, Classroom e-Touch itu tidak menggantikan proses belajar mengajar ya. Tidak menggantikan proses belajar mengajar yang sudah berjalan seperti biasanya. Ini hanyalah sistem yang memfasilitasi proses belajar mengajar. Tuh. Oke, ini ada pertanyaan yang lain. Jadi misal kalau mengirim tugas namun ada kesalahan input, apakah bisa ditarik dan dikirim ulang? Oke, oke. Menjawab pertanyaan tersebut ya, untuk di versi 1 di aplikasi ini itu fitur tersebut belum tersedia. Cuman tidak ini ya, menutup kemungkinan di versi kedua ya. Mungkin kita perbarui lah ya, minggu depan itu kita perbarui. Insya Allah itu udah ada sih terkait fitur tersebut untuk tarik tugas itu ada. Asalkan tadi dosen belum ngasih penilaian, itu bisa tarik tugas. Gitu. Itu di fitur kedua ya, kemungkinan kita rilis di minggu depan. Cuman nggak tahu lagi ya kalau memang ada dosen yang ngasih tugas di minggu pertama, itu juga mungkin bisa jadi catatan dulu ya. Itu. Tapi kalau di next-nya kita akan kasih itu. Kurang lebih seperti itu Bu Brina. Hari Ya. pertama langsung kuis Pak nanti Pak. Ya, berdoa aja ya. Jadi pertama itu dosennya Hari jangan pertama ngasih langsung tugas kuis itu. nanti ya. Iya, ya, gitu. Oke, jadi kalau misalkan Pak, kalau tarik tadi masih belum bisa, tapi mahasiswa yang bersangkutan itu nyadar, waduh salah upload saya upload lagi deh. Jadi filenya ada 2 gitu. Bisa Untuk ya? yang versi 1 belum, Bu, belum. Baru first upload aja. Jadi dipastikan Oh, ya. Nanti di minggu pertama kalau memang dosennya udah ngasih tugas, pastikan itu aman dulu. Nanti insya Allah di minggu kedua fitur itu udah ada gitu. soalnya kan kalau yang mata kuliah atau jurusan-jurusan yang basicnya desain itu kan biasanya pengumpulan itu nggak berhenti di satu file Pak. Jadi misalkan satu pengumpulan itu ada 2-3 file. Itu bisa di-zip kan Bu nanti untuk yang pertama untuk di minggu ini di-zip atau di-rar kan. Oh gitu. So far kita Oh, open. oke. Atau Berarti kalau memang apa itu sifatnya dia gambar atau desain itu mungkin dibikin multi page kan bisa. oke. Tapi kalau memang dari sisi filenya terpisah di upload aja bentuk zip gitu nggak apa-apa. Itu nanti Oke. disepakati. Berarti tugasnya dosen ngedownload ya, Pak ya? Otomatis gitu Pak. Kan ngelihat juga kan. Otomatis ngeliat satu-satu. Tapi kalau amannya memang disarankan aja kan PDF kan. Jadi dosen nggak perlu download kan. Tinggal view aja kan gitu. Atau mungkin lebih amannya juga dari pihak dosennya langsung aja nge-split tugasnya ya, Pak ya?
Betul, Jadi masukin ini tugas tugas sama yang untuk file ini, terus yang ini tugas untuk yang file satunya gitu. betul. Oke, paham. Ini ada lagi yang tanya untuk upload tugas jika terlambat apakah ada keterangan itu udah ya tadi. Itu tadi udah dijawab sih. Mirip dengan yang pertanyaan sebelumnya ya. Jadi mengenai keterlambatan upload tugas itu mirip dengan yang pertanyaan sebelumnya. Jadi pokoknya dosennya itu belum kasih nilai permanen gitu, ya masih bisa sih diupload. Terus ini fitur tarik tadi masih belum ada. Pada saat pengumpulan tugas apakah bisa dibatalkan dan kirimkan ulang? Ini pertanyaannya senada ya seperti pertanyaan yang sebelumnya. Terus apakah Classroom ITATS kedepannya akan ada aplikasinya? Maksud saya seperti Classroom-nya Google. Karena kalau ada aplikasinya memudahkan mahasiswa untuk mengetahui jika dosen mengupload sesuatu lewat notifikasi aplikasi. Oh Pak, versi aplikasi Pak. Apakah Gimana, ada? Bu? Jadi kalau di Classroom-nya Google itu kan ada aplikasinya gitu loh. Jadi langsung kalau ada notifikasi itu bisa pop up gitu. Oke, Bagi kalau itu nanti tidak menutup kemungkinan ya kita bisa bantu sediakan ke depannya ya. Cuman untuk saat ini kita available-nya web only dulu ya. Nanti sambil jalan karena kan kita lihat behavior user juga ya. Nanti kalau memang sambil jalan orang sudah terbiasa nanti kita akan kembangkan yang aplikasi itu. Kurang lebih seperti itu sih Bu. Sama ini kan kita juga uji coba untuk server juga kan nanti. Iya. Pastinya seperti itu. Karena Iya, namanya hal-hal juga kayak first gitu kan launching ya Pak ya. ya kita bukan Google yang terdiri dari banyak orang yang langsung ini ya bisa develop dan langsung bisa pakai gitu ya. Testingnya juga banyak ya. Kita perlu testing dulu ke beberapa mahasiswa maupun dosen. Nanti dari hasil itu kita bisa evaluasi dan kita betulkan dan kembangkan ulang. Buat Kurang lebih seperti upgrade-nya ya Pak mungkin. ya. Nah, betul. Bu. Oke. Ya semoga saja ada perbaikan terus. Ini kerja keras sekali ini tim IT ITATS ini, tim PS ini. Kemudian ini ada pertanyaan yang lain Pak. Wah, banyak sekali yang tanya. Untuk dosen yang upload di luar jam mata kuliah tidak muncul notifikasi di device-nya ya? Oh, belum muncul berarti. Soalnya kan ini basicnya pakai web, bukan aplikasi. Ya, Jadi sebenarnya belum. kalau muncul bisa sih Bu, karena kan kita bisa koneksikan kayak notif email gitu ya. Notif email kan otomatis di Oh smartphone iya, masing-masing asal itu by apa email ya berarti. emailnya itu kan bisa. Cuman kita cek kapasitas ini dulu ya, server kita ya. Nanti kita cek kalau itu possible nanti kita akan deploy fiturnya. Tuh, karena kita juga dalam tahap uji coba juga di minggu pertama kan. Gitu sih Bu Brina konsepnya gitu. Oke. Jadi akan dipasangkan ya yang untuk notifikasi device, tapi masih dalam proses berarti ya Pak. Ya, kita evaluasi dulu lah ya itu Oke. terkait load-nya yang ada saat ini gitu. Terus ini ada pertanyaan yang lain. Banyak loh Pak pertanyaannya Pak. Saya coba login tapi selalu salah. Bla 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 bla. Oh, salah password username. Ya Terus dicoba aja gimana Pak? kalau di salah password itu kalau di SIM ITAT apa ya masih salah password kan berarti orangnya lupa password dulu gitu. Ini kita samakan dengan SIM ITAT kok untuk loginnya. Oke. Untuk izin tidak mengikuti kelas ataupun sakit, apakah ada opsi tersendiri absensi atau bisa dikondisikan dengan dosen pengajarnya? Bisa dikondisikan dengan dosen pengajarnya. Oh, jadi ngikuti rules dari. Tapi yang lama kan, itu yang lama. Kita nggak ngubah yang lama kan. Yang lama kan Iya, konsepnya seperti itu. Gitu. tetap ngikutin rules-nya mengenai presensi kehadiran yang harus izinnya secara formal kan ya Pak ya? Betul. Mengenai
kalau misalkan izin sakit bukan surat orang tua tapi surat dokter yang dipakai, atau paling buruk itu misalkan sampai harus opnam ya surat opnamnya gitu. Jadi usahakan yang melalui jalur yang formal-formal gitu ya. Kemudian kelas malam hybrid. Untuk presensi kehadirannya tidak ada bedanya, tidak ada berarti. Tidak ada, sama aja, tinggal pakai kayak tadi kan. Yang penting Isi kuesioner ya, absensinya Pak, ya. sudah aktif kan, isi kuesioner, sudah selesai, sudah absen kan berarti. Itu. Semoga aplikasi ini tidak bikin error SIM Itats lagi, amin. Kemarin SIM Itats lagi maintenance juga soalnya. Jadi ini sedikit gejolak sebenarnya. Kemarin SIM Itats itu sempat lama tidak stabil karena memang lagi proses maintenance dan upgrade sistem. Bukan masalah ngebug atau bagaimana, bukan. Gitu. Cuman kebetulan kok ya pas waktunya musim perwalian, ya tapi ya enggak apa-apa. Toh juga kita akhirnya punya sistem yang lebih baik sekarang. Untuk aplikasi tadi udah dijawab ya. Mungkin ada yang mau bertanya langsung? Ada beberapa Ya, yang raise. saya kalau ada kesempatan, Bu. Monggo, silakan. Terima kasih. Ini Pak, tadi sempat kita coba masuk ya yang di classroom-nya itu. Kemarin waktu KRS-an, kita kan ambilnya 10 makul ya. Dan ini yang muncul hanya 8 makul. Itu kira-kira nanti masih bisa diperbaiki atau gimana ya? Sudah dicek untuk di SIM-nya. Masih 10 Iya, atau tinggal 8? 10, masih 10. 10 itu yang dua yang nggak muncul apa, Mas? Yang kewirausahaan sama apa ini bahasa Indonesia. Oh, Dari kalau 10 yang kayaknya ada ini, perlu ini ya Pak ya. Perlu dosennya apa sudah diplot ya? Mungkin Pak Nanang lebih mengetahui alur KRS-nya. Halo. Yang di SIM KRS-nya bagaimana? Munculnya berapa? 10. Kalau sekarang juga 8 munculnya. Sebentar, Pak, cek ulang ya. Tapi nanti kalau seandainya ada kejadian kayak gitu, berarti masih bisa di ini ya Pak ya? Maksudnya masih bisa diperbaiki atau gimana gitu ya? Intinya nanti yang di classroom ini kan semua kelasnya akan sama dengan di SIM gitu ya. Jadi harusnya sih sama. Kalau misalnya di SIM munculnya 8 ya di sini akan 8. Nah kalau misalnya memang kemarin ada kendala saat entry, ya mungkin coba dikomunikasikan lagi dengan dosen wali masing-masing ya. Oh, okay. Berarti masih bisa, maksudnya ada ruang untuk koreksi lagi gitu Pak G. Oh, okay. Terima kasih Pak. Ya, tadi terkait ketidaksinkronan antara mata kuliah yang di SIM sama di tampilan menunya Classroom Itats ya. Jadi bisa konfirmasi lagi kalau ada hal-hal seperti itu. Mungkin ada yang mau tanya secara langsung lagi, bisa angkat tangan, Tresyan. Ya, silakan. Itu untuk Classroom Itats ini Bocok jam berapa ini Bu? Kita memasukkan kodenya itu bagaimana ya? Kode bagaimana? Kan semisal kalau VC kan semisal kita ada mata kuliah baru kan memasukkan kode tuh Bu. Kode kelas. Lah itu ini kalau Classroom Itats ini juga perlu memakai kode atau otomatis? Jika ia memakai kode, kodenya itu dibagikan. Tadi kan gimana? Tadi kan dibilang kalau fitur kelas yang ada di kelas mata kuliah ya, fitur kelas mata kuliah yang ada di Classroom Itats itu sudah langsung ditarik dari SIM. Jadi apa yang tertera di SIM Itats, itu otomatis mata kuliahnya sudah langsung otomatis. Oh iya, sesuai KRS otomatis gitu ya Bu ya? Iya benar. Baik. Terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama. Ini ada yang tanya nih Pak. Di menu tersebut tidak ada fitur tatap muka online. Jadi pembelajarannya, itu seperti yang tadi pertanyaannya. Oke, kita skip dulu.
Ini pertanyaannya masih banyak yang sama ya, seperti sebelum-sebelumnya. Mungkin ada lagi yang bertanya, yang sekiranya agak sedikit Saya mau berbeda. tanya, Bu. Ya, silakan. Iya, Bu. Izin, Bu, saya bertanya. Sebentar. Tadi Ahmad Reza dulu. Iya, Bu. Ini, Bu, apa untuk Ruwake. tahu kelas yang kita ambil itu di kelas mana itu gimana, Bu? Apa? Bisa diulangi? Misalnya kan kita ngambil kelas hidrologi kan. Nah, untuk tahu kelas hidrologi itu di kelas mana, misalnya kelas F101 itu gimana, Bu? Oh, plotting ruang kelas. Iya. Plotting ruang kelas untuk saat ini plotting ruang kelasnya masih dalam proses ya. Kalau dari bidang akademik sendiri, tapi kalau sudah selesai proses plotting ruang kelasnya, coba tanya Pak Rosi gimana? Kalau sudah ada plotting ruang kelasnya apa bisa di Ada, Bu. Nanti kita taruh di sini sih, Bu, di bagian home. Oh gitu ya. Jadi di deskripsi umum itu ya. Nah, itu di ya. sini. Nanti di sini. Nah, nanti kita taruh nanti kalau muncul di sudah situ ya, Bu. Iya, di ya, deskripsi kalau umum sudah mata diisi kuliah. ya. Iya. Kalau sudah pembagiannya sudah ada dan kelasnya itu memang dari record ini ya, record database-nya sudah ada ya, Sudah sudah fix terisi, ya. nanti kita pasti muncul kok, kita munculkan. Oh ya, makasih ya, Bu, Pak. Ya, sama-sama. Ini ada yang tanya pengumpulan tugas, ada yang tulis tangan, ada yang di-scan. Kalau di aplikasi ini bisa langsung dikirim kah? Loh, ya kalau misalkan foto atau misalkan tulisan tangan berarti kan harus difoto dulu atau harus di-scan dulu. Ya itu tuh dilakukan seperti itu. Soalnya kan di sini nggak ada fitur untuk ini ya, trackpad nggak ada soalnya. Jadi ya intinya penugasan itu tugas yang akan kalian kumpulkan itu digitalisasikan dulu baru bisa dikumpulkan. Kalau misalkan masih bentuk hard file gitu kan ya nggak bisa. Kemudian saran mungkin untuk sosialisasinya bukan cuma online tapi juga offline juga. Nah ini kalau misalkan offline, jujur untuk ini ya untuk tempatnya itu tidak mungkin bisa mewadahi langsung seluruhnya, itu nggak mungkin, nanti malah nggak efektif. Kalau misalkan offline, yakin deh offline nanti keterbatasannya malah jauh lebih banyak. Jadi untuk sosialisasi memang sengaja kita bikin online, jadi biar ada videonya dan itu bisa di-share. Terus untuk yang tinggal skripsi saja, apakah untuk metode dan sistemnya sama? Iya, sama. Tapi nanti tergantung koordinator dari skripsi atau TA-nya. Jadi mewajibkan hadir ke studio kah atau tidak mewajibkan hadir, yaitu nanti tergantung koordinatornya. Berarti ini masih bisa ya Pak full kelas online? Gimana, Bu? Berarti ini masih bisa ya Pak full kelas online? Full kelas online maksudnya gimana, Bu? Ada yang tanya, berarti ini masih bisa ya Pak full kelas online? Nah ini ada Full pertanyaan kelas dari Samsul Anwar. Kalau full kelas online itu kan tergantung kebijakannya ya. So far Kalau pagi jelas nggak bisa kan? Iya, kalau pagi kan tidak mengizinkan kelas online ya, sudah Iya. tidak mengizinkan. Nggak tahu kalau malam itu mungkin menunggu kebijakan selanjutnya ya, atau mungkin tergantung dosen kampus masing-masing. Nanti didiskusikan aja terkait hal tersebut gitu. So far kan ini sistemnya hanya memfasilitasi, tidak mengubah konsep sebelumnya gitu. Ini ada yang galau ini Pak. Berarti setiap pergantian semester otomatis mata kuliah yang ada di Classroom ITAT sini juga ikut ganti kan? Oh iya ya, soalnya kan SIM ya. Oke. Ini ada lagi terkait presensi. Apakah efektif jika mahasiswa sendiri yang mengisi presensi untuk diri sendiri, sedangkan dosen sendiri tidak hafal semua mahasiswanya? Bu Brina bisa menjawab itu, Bu.
Bu Brina bisa menjawab hal tersebut. Jadi gini ya, masalah efektif atau tidak efektif sebenarnya dengan sistem presensi seperti ini tuh menguntungkan mahasiswa. Ya. Menguntungkan mahasiswa kenapa? Karena mahasiswa akhirnya bisa lebih leluasa untuk absen, mengisi presensi. Ya. Bahkan misalkan pun dosennya tidak menganulir, berarti kan dosennya sangat berbaik hati itu ya. Fitur-fitur seperti ini sebenarnya menguntungkan mahasiswa sih. Tapi ini ada yang unik nih Pak. Saya sempat tergelitik mikir seperti ini. Kalau misalkan dosen dikasih kesempatan untuk menganulir kehadiran mahasiswa. Nah, kalau misalkan dosen itu mengingatkan mahasiswanya untuk mengisi presensi dan memastikan untuk pengisian presensi itu dilakukan di pertengahan jam perkuliahan dengan alasan dosen akan ngecek ulang di akhir perkuliahan. Kan tipikal dosen itu kan macam-macam ya Pak ya. Tidak menutup kemungkinan ada dosen yang seperti itu. Itu berarti dimungkinkan Pak. Apakah presensi benar-benar harus di akhir gitu loh? Oh, enggak, itu kan hanya saran aja ya. Saran aja. Tapi kalau presensi mau sebenarnya di awal atau pertengahan atau akhir itu kan bisa aja. Cuman sebenarnya kalau melihat dari pertanyaannya itu pertanyaan waktu absensi ya, itu kan sebenarnya pertanyaan tersebut kan bisa dijawab setelah akhir perkuliahan, benar nggak Bu Brina? Iya, benar. Nah, itu. Cuman kalau awalnya mau melakukan presensi di awal atau di pertengahan sebenarnya nggak masalah, asal dosen sudah melaporkan proses perkuliahannya. Kurang lebih seperti itu. Setidaknya dosen sudah setidaknya tengah melakukan ya Pak ya. Iya, Setelah intinya kan mahasiswa sudah bisa menyimpulkan kan iya, dari performance dosen ini seperti apa. iya. Anak-anak sekarang kan sudah pandai ini ya, pandai menebak-nebak nih. Oh, dosen ini mau ngapain sih, kan biasanya tahu doang mereka. Iya. Gitu. Oke. Ini, wah banyak yang galau terkait presensi Pak. Apakah untuk presensi terdapat waktu atau jam yang akan muncul pada classroom dosen terkait? Meskipun waktu presensi 1 kali 24 jam, karena yang ditakutkan jika mengikuti kelas dan sudah melakukan presensi, namun tidak diakui oleh dosen dikarenakan dianggap tidak mengikuti kelas. Terima kasih. Sebenarnya ini kan masalah dianulir. Iya, kalau dead time-nya ya pasti ada. Kita nge-record dead time kalau untuk absensi. Nah, itu aman. Nah, itu tergantung dosen masing-masing aja nanti. Tergantung kebijakan dosen sebenarnya kalau kayak gitu Iya. itu. Masalah anulir atau tidak menganulir itu sebenarnya itu ranah kebijakan dosen pengampu. Ya. Jadi ada nih, misalnya tidak memungkiri, misalkan dalam satu pertemuan itu tidak ada penyampaian materi, tapi pengumpulan tugas. Ya. Jadi presensinya akan kemungkinan besar presensinya akan ditarik dari mahasiswa yang mengumpulkan tugas. Nah, kalau misalkan ada mahasiswa yang hadir presensi saja, sedangkan kesepakatan di awal itu adalah yang diakui presensinya itu yang mengumpulkan tugas. Ya berarti kan kembali ke kebijakan dosen gitu kan. Nggak bisa mutlak sih sebenarnya kalau masalah presensi ini. Jadi tergantung kontrak kuliahnya seperti apa, kesepakatan kebijakannya seperti apa gitu. Iya, betul Bu. Betul. Jadi intinya kan ya sama sih, kita tekankan lagi, kita nggak mengubah cara proses cara belajar mengajar sebelumnya. Toh di yang sebelumnya, semester sebelumnya itu malah absensi full handle di dosen kan, ya kan Bu Brina? Iya Nah, kalau benar. bahkan kalau teman-teman ngisi dosennya lupa pun ya nggak masuk gitu kan. Nggak masuk gitu. Intinya kan seperti itu. Justru dengan teman-teman punya handling di absensi masing-masing, teman-teman bisa punya handle absensi ya,
Terus juga bisa sambil jalan itu menilai dosen yang mengampu gitu. Jadi dosen ini juga akan tahu kok kalau penilaian teman-teman seperti apa. Otomatis kalau mungkin ada yang kurang atau apa, nanti dari dosen pengampu pun akan istilah mengupgrade diri lah kayak gitu. Iya. Jadi yang kurang apa gitu. Jadi ini malah lebih menguntungkan karena handling absensi itu di tangan teman-teman. Kecuali ada teman-teman punya ini ya, ada kasus kayak titip absen, ada anulir, itu baru dosen bisa menganulir gitu ya. Tapi kalau tidak ada masalah dengan hal tersebut, itu absensi ada di tangan teman-teman, bahkan secara real time teman-teman tahu presentasinya gitu. Kalau di yang kemarin kan dosen kalian mungkin disuruh absen di Google Classroom atau ditulis tangan dan sebagainya, tapi kalau dosen ya anggap aja hilang lah absensinya atau di classroom lupa direkap, itu ya nggak masuk juga gitu. Itu sih kurang lebih. Ya Bu Brina ya gitu ya. Iya. Jadi malah lebih enak sebenarnya kalau kayak gini tuh. Ya itu tadi loh, manfaatkan kebaikan hati dosen tadi loh. Jadi kalau misalkan dosennya pas baik-baik hatinya, ya kan kemungkinan besar beliau tidak akan meng-cross check ya Pak ya. Kemungkinan besar. Tapi banyak yang baik hati kok Bu. Oh iya Brina. banyak makanya. Jadi Makanya aman kan kok saya kan teman-teman. bilang, makanya kan saya bilang kemungkinan besar gitu loh. Banyak kok. Lagi pula kan kalau misalkan, oh ini ada yang agak relate ini Pak, ada yang tanyanya agak relate. Kalau misalkan ada error di presensi yang tidak terekam oleh sistem, atau pengumpulan tugas yang tidak terekam, padahal sudah melakukan upload, bagaimana solusinya? Ya berarti kan ya ditunjukkan saja proses ketika entah itu presensi maupun upload yang bolak-balik gagal gitu. Ya, jadi kan ada misalkan ngerjakannya pakai laptop, pakai PC ya kan tinggal print screen, kalau pakai HP ya tinggal screenshot. Ya apa bedanya ya sama sih. Ya intinya gitu Bu Brina. Kalau absensinya sudah melakukan absen kemudian dilihat di progress profilnya tadi udah naik, berarti kan sudah berhasil tuh absensinya. Kan gitu bisa langsung dicek. Iya. Tapi dosen bisa bantuin nggak Pak kalau ada mahasiswa kendala absen gitu? Kalau kendala absen terutama mungkin ya contoh nih di server down mungkin itu nanti akan di tim PSI ya karena kaitannya dengan sistem ya. Tapi kalau ini ya. Kalau dari device-nya mahasiswa? Kalau device-nya mahasiswa saya kira handlingnya ada di mahasiswa masing-masing. Jadi selama ini kan kalau kita bicara web, teman-teman mau ngakses dari tab, mau ngakses dari laptop, PC ataupun smartphone itu kan bisa aja. Jadi nggak masalah absen dari manapun gitu terrecord kok insya Allah Bu. Kecuali memang ada masalah di server atau di aplikasinya ya gitu sih. Kalau misalnya ada masalah di jaringan, Di jaringan, jaringan mobile phone. oh mobile phone, asal nanti terkoneksi lagi kan bisa absen lagi sih Bu. Gitu. Oh iya 1 kali 24 jam ya Pak ya? Iya kan masih ada 1 kali 24 jam. Ya tapi mungkin kalau ada temennya yang berbaik hati mau bantuin juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Asal Ya nggak apa-apa, tadi. sharing akun aja. Cuman itu secara legalitas Bu salah sebenarnya gitu. Iya sih. Tapi ya itu tadi loh, asal atas apa namanya pengetahuan dosennya itu tadi. Soalnya kalau misalkan kok tiba-tiba ke sharing akunnya gitu ya, ini sih bisa dianulir juga sih. Soalnya juga bisa kelihatan sih IP-nya. Ya Pak ya. Iya betul. Kalau kayak gitu-gitu, kalau misalkan sharing device, kok sharing akun. Kalau sharing device itu tuh bisa kedetek IP-nya. Jadi kalau misalkan mau sharing device ya izin dulu ke dosennya. Mending izin dulu ketimbang nanti tiba-tiba dianulir gara-gara kedetek IP-nya sama. Izin Bu bisa bertanya? Ya silakan. Izin Bu bertanya. Yang pertama Bu, tadi sudah disebutkan materi tentang presensi, tetapi untuk presensi praktikum Bu, itu bagaimana Bu? Apakah sama atau bagaimana? Yang kedua tadi sudah disebutkan bahwa ada masalah mungkin hubungi PSI. Nah itu apakah ada kontak personnya Bu? Yang kedua itu Bu.
izin. Kalau masalah hubungi PSI itu Tergantung masalahnya, gitu kan Bu. iya, tergantung masalahnya. Tapi biasanya kan dikomunikasikan ke dosen pengampu dulu. Nanti Iya, biasanya dari nanti dosen pengampu yang nge-push ke PSI. Gitu. Soalnya ruangannya PSI dengan dosen beda. Oke, siap Bu. Untuk yang presensi untuk praktik Bu, bagaimana? Presensi untuk praktikum ada 2 ya tadi ya Pak ya. Jadi tergantung dosennya, betul. Tergantung dosennya. Jadi kalau memang ini ya, kalau konsepnya saya nggak tahu ya di kasusnya jurusan lain ya. Mungkin kalau di kasusnya di Infor, kalau memang praktikum itu ada absensinya, nanti ya akan proses absennya itu akan sama kayak di Classroom ITAT kayak tadi yang saya jelaskan. Tapi kalau memang nggak pakai absensi ya bisa aja itu nggak digunakan. Itu tergantung kebijakan masing-masing dosen pengampu praktikum, kurang lebih seperti itu. Gitu. Mungkin kalau di jurusan lain praktikum kan bisa di ini ya, bisa dikondisikan dalam bentuk responsi. Benar ya Bu Brina ya? Mungkin Iya ya. benar. Nah, kalau modelnya seperti itu mau nggak mau kan sama halnya kayak perkuliahan biasa. Jadi sama halnya. Jadi absensinya akan sama kayak di yang saya jelaskan tadi gitu. Sama sih, sama yang sebelumnya sih. Soalnya kan misalkan ada materi, terus habis itu ada responsi atau studio. Itu kan sebenarnya kan 2 kelas yang terpisah, cuman dia pelaksanaannya itu berurutan, nyambung. Jadi seakan-akan dia jadi satu. Padahal dia itu sebenarnya 2 kelas yang berbeda. Sering kali seperti itu. Jadi nggak usah terlalu mempermasalahkan itu. Pokoknya perkuliahan apa yang sudah didapat jatahnya sesuai dari SIM, itu ya udah diikutin dari situ saja. Siap, siap Bu. Izin boleh satu lagi Bu, Iya. tentang SIM Bu. Untuk saya lihat di riwayat saya Bu ya, itu ada beberapa mata Ada apa? itu ada beberapa mata kuliah yang sudah saya ambil, tetapi di dalam riwayat SIM itu tertulis mata kuliah belum ditempuh. Bagaimana Bu? Oh, kalau itu langsung ke dosen wali. Oh siap Bu, izin. Terima kasih. Oke. Oke, ini sudah Pak. Pertanyaannya sudah habis. Dan ini sepertinya penghujung acara ya. Dan teman-teman mahasiswa ini cukup kooperatif ini. Bukan cukup, tapi sangat kooperatif untuk hal-hal yang baru dan hal-hal yang istilahnya apa ya, tidak biasanya ada, terus sekarang jadi diadakan. Dan saya suka dengan ketertarikan teman-teman mahasiswa di sini. Bagus, bagus. Permisi Bu, izin bertanya. Masih ada ternyata Pak. Ya silakan. Mau Terakhir tanya ya untuk, ini ya, pertanyaan terakhir ya. Oke. mau tanya untuk presensi kehadiran kuliah itu nanti kita absennya itu di setiap matkul atau setiap minggu Bu? Kok tulisannya yang di aplikasi Classroom itu kok minggu ke-1, minggu ke-2 gitu. Gimana itu Bu? Loh, kan yang namanya presensi kehadiran kan setiap teman-teman datang perkuliahan. Nanti akumulasinya itu ada rekapnya yang munculnya persentase-persentase tadi. Ya absennya seperti biasa. Berarti Absennya tetap seperti biasa. setiap matkul kita absen ya Bu? Iya, setiap pertemuan. Setiap pertemuan. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, itu adalah pertanyaan terakhir, Pak Rosi, Pak Nanang. Ini adalah penghujung acara kita ya. Kita doakan buat pertemuan minggu pertama sampai minggu 16. Minggu 16 itu AS. Kita berdoa bersama untuk kelancaran ya. Terus kalau misalkan ada yang belum nongol-nongol mata kuliahnya, bisa dikomunikasikan ke dosen wali sebenarnya. Kemudian untuk koordinasi dengan
dosen pengampu dilakukan sebaik mungkin ya, biar tidak ada miskomunikasi ketika perkuliahan. Itu tadi adalah penyampaian dari tim bidang akademik yang berkolaborasi dengan PSI. Sampai di sini pertemuan kita untuk sosialisasi Classroom ITATS hari ini. Ya, untuk video nanti bisa diakses di web akademik ITATS, tapi dengan versi yang lebih ringkas. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam, terima kasih Bu.